Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni dengan NIM 20 10 10 11 073. Di sini saya akan membawakan sebuah monolog yang berjudul Air Bersih dan Sanitasi. Yang pertama, data atau tantangan. Hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air kecil dan besar di sembarang tempat, seperti di ladang, semak, hutan, parit, tepi jalan, sungai, atau ruang terbuka lainnya. Buang air kecil dan besar sembarangan, serta air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu dapat mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit diare seperti kolera. Seperempat dari semua anak di Indonesia yang di usianya di bawah 5 tahun menderita penyakit diare, yang merupakan penyebab utama kematian anak di Indonesia. Kualitas air yang buruk tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi. Sebuah survei air minum tahun 2017 di Yogyakarta, yaitu di pusat kota makmur di Jawa, menemukan bahwa 89% sumber air dan 67% air minum rumah tangga telah terkontaminasi dengan bakteri tinja. Orang-orang di Indonesia yang masih miskin dan tertinggal dengan kesenjangan yang signifikan dalam memperoleh akses sanitasi, terutama di antara rumah tangga pada dua tingkat masyarakat yang paling rendah, yaitu sebesar 40-65% di daerah perkotaan dan 36-65% di daerah pedesaan. Pasokan air bersih dan sanitasi yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat, dan merupakan target eksplisit tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Oleh karena itu, untuk mempercepat SDG memerlukan strategi yang paling tepat untuk menjangkau semua anak-anak dan keluarga di Indonesia. Yang kedua, yaitu solusi. Menurut UNICEF mendukung pemerintah Indonesia mempercepat akses ke pasokan air, sanitasi, dan kebersihan yang dikelola dengan aman. Sanitasi yang dikelola dengan aman adalah mengubah perilaku, dimulai dari mengubah kemauan politik untuk menciptakan norma sosial nasional, baru melalui advokasi dan keterlibatan tingkat tinggi dalam kemitraan sanitasi dan air untuk semua. Pembelajaran peer-to-peer untuk mendukung advokasi subnasional dan melalui mobilisasi sosial di masyarakat terpinggirkan, di mana buang air besar sembarangan masih tersebar luas. Menurut saya, untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat air bersih dan sanitasi, yaitu memperbarui bunyi pasal Undang-Undang Dasar dengan sanksi yang lebih tegas lagi terhadap orang-orang yang membuang air limbah sembarangan, karena air limbah sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia yang sulit teruraikan dan dapat mencemari air. Yang kedua, mengubah kebiasaan buruk masyarakat Indonesia yang buang air kecil dan besar sembarangan.
dengan cara menyediakan air bersih dan toilet umum yang lebih banyak lagi, terutama di daerah pedesaan, karena masih jarang adanya toilet umum, apalagi air bersih. Yang ketiga, melakukan program cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terhadap semua anak-anak di pedesaan maupun perkotaan.